a new messiah, cause your theories catch fire. I can't find no silver lining. I don't mean to judge, but when you... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Nanda Putri Agustin. Saya dari kelas 11 A4. Pernah nggak sih kalian kepikiran bagaimana cara pemerintah bikin ekonomi bangkit saat lagi lesu? Nah, salah satunya dengan cara easy money policy. Kebijakan yang sering menjadi pembicaraan hangat di dunia ekonomi ini punya peran penting banget buat uang lebih gampang diakses, investasi meningkat, dan roda kembali berputar. Siapa di sini yang pengen lebih tahu banyak, tapi masih bingung tentang istilah-istilah ekonomi? Ya, kamu nggak sendirian. Kita bakal bahas tentang kebijakan uang mudah ini dengan cara yang santai, seru, dan tetap informatif. Yuk kita jelajahi kebijakan ini tanpa ribet. Sebelumnya, apa sih itu easy money policy? Oke, easy money policy adalah kebijakan yang dibuat untuk uang lebih gampang diakses oleh masyarakat dan perusahaan. Caranya, bank sentral menurunkan suku bunga supaya pinjaman jadi lebih murah. Dengan begitu, orang-orang lebih bisa meminjam uang untuk berbelanja atau investasi. Perusahaan bisa memperluas bisnis dan ekonomi jadi bergerak lebih cepat. Bayangkan seperti ini. Saat ekonomi lagi lesu, pemerintah melonggarkan dompet supaya uang lebih banyak beredar. Dengan begitu, aktivitas seperti berbelanja, investasi, dan produksi semakin meningkat. Tapi, kalau kebijakan ini terlalu lama, bisa-bisa terjadi inflasi loh. Ngomong-ngomong soal kebijakan ekonomi ini, kita pasti penasaran ya tentang dampak-dampak yang ditimbulkannya. Dan di satu sisi, ada banyak hal positif yang kita rasakan. Di satu sisi lain, kita juga perlu waspada terhadap risiko-risiko yang mungkin muncul. Yuk, kita bahas lebih dalam tentang hal ini. Dampak positifnya yaitu yang pertama, pinjaman jadi murah. Suku bunga rendah bikin orang lebih gampang pinjam uang buat beli rumah, mobil, atau melanjut usaha. Yang kedua, belanja meningkat. Karena uang lebih mudah diakses, orang jadi lebih banyak berbelanja, bikin ekonomi makin hidup. Yang ketiga, lapangan kerja bertambah. Bisnis yang berkembang karena investasi murah bisa buka lebih banyak peluang kerja. Yang keempat, perusahaan berani investasi. Biaya pinjaman rendah bikin perusahaan lebih percaya diri buat ekspansi atau coba hal baru. Yang kelima, ekonomi lebih stabil. Uang yang beredar lebih banyak bikin ekonomi gak mandek dan terus bergerak. Risiko yang perlu diwaspadai. Yang pertama, inflasi. Kalau terlalu banyak uang beredar, harga barang bisa naik dan daya beli masyarakat akan turun. Yang kedua, bubble ekonomi. Harga aset seperti saham atau properti bisa melonjak tanpa dasar kuat. Yang ketiga, ketergantungan. Jika kebijakan ini diterapkan terus-menerus, ekonomi bisa jadi sulit mandiri tanpa dukungan bank sentral. Dan yang terakhir, krisis keuangan. Jika tidak dikelola dengan baik, bisa memicu ketidakstabilan ekonomi. Kenapa kebijakan ini penting dan diperlukan? Kebijakan easy money policy itu penting loh teman-teman, karena membantu ekonomi bangkit saat lagi lesu. Caranya, bank sentral menurunkan suku bunga supaya orang-orang bisa berbelanja dengan lebih banyak, perusahaan bisa memperluas dan bisa investasi sehingga roda ekonomi kembali berputar. Kebijakan ini juga bikin lapangan kerja bertambah dan mengurangi adanya pengangguran di Indonesia. Jadi, kebijakan ini seperti dorongan ekstra supaya ekonomi tidak akan mandek. Jadi, kesimpulannya, easy money policy adalah kebijakan untuk menurunkan suku bunga dan mempermudah akses uang. Tujuannya agar orang lebih banyak berbelanja, perusahaan berinvestasi, dan ekonomi bertumbuh. Dampak positifnya termasuk pinjaman lebih murah dan lapangan kerja bertambah. Tetapi, kita juga harus waspada terhadap dampak negatifnya, seperti inflasi tinggi, utang menumpuk, dan potensi gelombang ekonomi. Jadi, meskipun easy money policy ini bermanfaat, penting untuk dikelola dengan hati-hati agar tidak menimbulkan masalah di masa depan. Oke deh, itu tadi pembahasan kita tentang easy money policy. Gimana? Jadi makin paham kan?
Semoga dengan ini kita akan lebih paham tentang ekonomi dan mengerti akan istilah-istilah kayak gini. Ingat, ekonomi itu seperti permainan, kadang naik, kadang turun. Yang terpenting kita terus belajar dan beradaptasi. Jadi, mari kita terus berdiskusi dan berbagi informasi supaya kita lebih siap untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Oke, see you next time. Bye.